Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabatku para perindu jannahnya Allah, kita dapat berjumpa lagi di channelnya Umi, yaitu Doa Mujarab. Insyaallah kali ini saya ingin memberikan sebuah amalan doa yang Masya Allah luar biasa sekali bila diamalkan oleh orang-orang yang beriman, Masya Allah. Nah, ini maksud orang-orang yang beriman adalah orang yang memang meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku para perindu jannahnya Allah, amalan ini merupakan amalan supaya cepat Allah berikan jodoh kepada diri kita, ataupun amalan mendatangkan jodoh. Sahabatku para perindu jannahnya Allah, sebelum saya memberikan amalan tersebut kepada kalian semuanya, silakan terlebih dahulu tekan tombol subscribe yang berwarna merah di samping sebelah kanan, dan jangan lupa tekan tombol like dan share video ini ke sosial media kamu, agar nantinya ketika kamu sudah menekan tombol subscribe, kalian selalu mendapatkan info-info ilmu lainnya dari channel saya, yaitu Doa Mujarab. Sahabatku para perindu jannahnya Allah, doa meminta jodoh. Maksud dari doa meminta jodoh ini merupakan sebuah amalan yang bisa lebih cepat mendatangkan jodoh kepada kita. Tentunya dengan cara yang islami, dengan langsung memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa melibatkan sesuatu yang bersifat syirik. Doa minta jodoh baik bagi laki-laki dan juga perempuan. Amalan ini hanya dikhususkan untuk lawan jenis, tidak dianjurkan untuk sesama jenis. Kenapa saya berkata seperti ini? Istilahnya karena kemarin ada yang DM ke Instagram saya. Mereka berkata bahwasanya Umi, saya mencintai seseorang, saya sangat ingin sekali memiliki dia, tapi hanya dalam jangka waktu ketika saya sudah ingin menikah dengan lawan jenis. Masya Allah, saya langsung kaget, ini maksudnya perkataan yang bagaimana. Terus singkat cerita, beliau pun berkata bahwasanya amalan tersebut untuk sesama jenis. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik ya. Jangan sampai kalian menggunakan hal-hal yang istilahnya bersifat duniawi. Ketika kita memiliki rasa menyukai lawan sesama jenis, coba perbanyak istighfar kepada Allah. Dalam urusan jodoh memang sudah menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah ditetapkan sejak zaman sebelum manusia diciptakan dan diturunkan di muka bumi. Namun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk berdoa dalam memohon atau meminta segala sesuatunya, yaitu terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Mu'min ayat 60. Sahabatku para perindu jannahnya Allah, semua manusia sudah ditetapkan segala sesuatu, namun ketetapan Allah tersebut dapat diubah dengan cara berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab doalah yang mampu mengubah takdir seseorang, dan tentunya dengan izin dan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku para perindu jannahnya Allah, berikut ini adalah salah satu istilahnya ayat Al-Quran yang bisa kita panjatkan dalam memohon hajat tentang jodoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama kita simak. Ingat ya, dihafalkan, diperbaiki bacaannya, baru kita amalkan. Dan ingat, segala sesuatu, doa apapun, awali dengan sholawat, tutup dengan sholawat. Ingat ya, ada dalam sebuah hadis dikatakan bahwa doa orang yang selalu berdoa kepada Allah dengan mengawali salawat dan menutupnya dengan salawat, maka Allah tidak akan pernah menolak amalan orang tersebut, bahkan Allah akan mengabulkannya. Sahabatku para perindu jannahnya Allah, berikut ini adalah amalannya ya. Terdapat di dalam surat Al-Qasas Al-Qasas ayat 24. Sahabatku para perindu jannahnya Allah, ini tulisannya sebenarnya Rabbi ini, cuman tadi komputernya agak bermasalah sedikit, jadi saya perbaiki. Jadi di tulisan Latin ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Saya ulang sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Sadaqallahul aliyyul azim. Sahabatku para perindu jannahnya Allah, supaya nanti pengamalannya lebih afdal, boleh langsung dilihat di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 24. Karena tadi ini komputernya tiba-tiba sulit menulis untuk baris bawah ya, sangat sulit sekali. Jadi nanti boleh langsung dilihat ya. Ini kalau tulisan Latinnya sudah benar, cuman kalau ini tulisan Arabnya agak berbeda ya. Sebenarnya Rabbi ini lima anzalta ya, bukan Rabba innai. Salah ya. Nah, sahabatku para perindu jannahnya Allah, makna yang terkandung di dalam surat Al-Qasas ayat 24 yaitu, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku ya Allah. Nah, jadi tata cara pengamalannya adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, mohon disimak baik-baik, jangan sampai salah dan tinggal pengamalan ya. Cara pengamalannya, awal aktivasi boleh dilakukan pada hari apa saja. Sholat jangan tinggal selama 1 bulan penuh, yaitu kalau bisa 40 hari 40 malam atau 21 hari, Masya Allah ya. Ini rahasia, sangat rahasia luar biasa sekali ya, saya berikan kepada kalian semuanya agar kita semua terhindar dari segala perbuatan yang mengandung kesyirikan. Karena ketika saya lihat sangat banyak sekali orang-orang yang mendatangi dukun, Masya Allah, na'udzubillah min dzalik ya. Jangan sampai hanya karena urusan dunia kita mengorbankan akidah kita. Ada yang tanya, Umi boleh nggak sih kalau saya menggunakan tasbih aura seperti itu ya? Saya katakan terus terang, itu adalah perbuatan yang sangat dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ketika kita menggunakan amalan-amalan seperti ini, boleh nggak Umi? Boleh. Kenapa tidak boleh? Bahkan Allah sendiri mengatakan kepada kita di dalam firman-Nya, yaitu Quran surah Al-Mu'min ayat 60 yang sudah saya katakan tadi adalah, berdoalah kepadaku niscaya akan kukabulkan. Nah, jadi berdoa ini sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dengan cara sembarangan. Nah, jadi ketika kamu ingin mendapatkan sesuatu hal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsunglah minta kepada Allah, jangan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita meminta ke perantara dari orang lain, boleh nggak Umi? Nah, perantara ini seperti apa? Kalau dia berbentuk benda, maka itu syirik. Tapi ketika kita memohon bantuan, entah ustadz, entah kiai, entah ustazah ya, ustazah mohon bimbing saya, ataupun ustadz mohon bimbing saya, berikan saya amalan yang bersifat misalnya supaya bisa menenangkan hati saya, supaya saya lebih cepat mendapatkan jodoh, ataupun supaya orang yang saya cintai bisa mencintai saya juga. Nah, insya Allah ketika dia memberikan tata cara yang benar, tidak menggunakan seperti mandi kembang, mandi dengan limau, ataupun hal-hal lainnya, harus pakai kain putih, menggunakan jimat, tasbih aura, pemikat, segala macam yang berbentuk benda ataupun hal-hal lainnya, maka itu syirik. Itu menyerupai zaman kafir Quraisy. Nah, sahabatku para perindu jannahnya Allah, mari simak kembali ya cara pengamalannya. Sholat jangan tinggalkan ya, ingat jangan tinggal sholat. Nah, kemudian awali ibadah apapun dengan sholawat ataupun juga istighfar. Jadi ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mintalah dengan mengawali dengan istighfar. Misalnya ketika kita memohon kepada Allah, ucaplah istighfar sebanyak-banyak mungkin. Nah, batasnya itu berapa Umi? Tidak terbatas, karena orang yang selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu Allah ampunkan dosa orang tersebut, bahkan hajatnya sangat mudah sekali untuk terkabul.
Nah, jadi ingat istighfar yang seperti apa ya Umi? Nah, istighfar itu banyak variasinya. Boleh istighfar yang saidul istighfar yang berbentuk panjang ataupun yang istighfar astaghfirullahalazim. Nah, itu merupakan salah satu kunci diterimanya ibadah seseorang ketika ia beristighfar. Nah, sahabatku para perindu jannahnya Allah, Umi ketika saya memohon kepada Allah, saya langsung berdoa. Nah, itu tidak ada. Sementara di dalam Islam, al-adabul fawqal ilmi. Adab itu lebih tinggi derajatnya ketimbang ilmu. Kalaupun kita berilmu, kalau kita tidak beradab, sama saja adalah kita orang-orang yang merugi. Kenapa? Karena ketika kita memohon kepada Allah tanpa menggunakan adab, maka kita bukanlah orang yang berilmu. Justru orang yang beradab itu pasti orang yang berilmu. Nah, sahabatku para perindu jannahnya Allah, jadi ketika kamu berdoa, awali dengan istighfar sebanyak-banyaknya, batasnya minimal ya, dari 3 kali, boleh 7 kali. Kemudian silakan kamu baca Quran surah Al-Qasas ayat 24. Nah, itu kamu baca boleh 3 kali, boleh 7 kali juga. Kemudian minta hajat kepada Allah sesuai yang kamu inginkan. Tapi ingat, sertakan adab kita ketika kita meminta kepada Allah. Jadi adab yang baik itu bagaimana? Mohon ampun dulu kepada Allah, ya, mohon ampun atas segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapak, dosa mukmin dan mukminat. Seperti yang kita ketahui bahwasanya ketika kita selalu mendoakan kebaikan kepada orang lain, maka Allah akan melipat gandakan pahala kita. Bahkan Allah memberikan kenikmatan yang luar biasa, baik itu di kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Sahabatku para perindu jannahnya Allah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya yang ingin mendapatkan sebuah amalan khusus. Boleh langsung chat Instagram kita, yaitu Doa Pemikat Ampuh. Jika saya sempat nanti akan saya balas satu persatu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الأثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.